Halo sahabat-sahabat Pioneer Sejati semuanya, gimana kabar di sore hari ini? Menjelang menjelang sore ya. Bagaimana kabarnya? Apakah tetap semangat? Saya harap saudara-saudaraku semua yang saya cintai, para Pioneer Sejati, tetap bergairah dan tetap bersemangat. Kita punya harapan-harapan yang tulus, harapan-harapan yang mulia. Kita berusaha, saya pribadi, teman-teman, tetap namanya berusaha melakukan ini itu, gagal biasa, gagal bangkit lagi. Itu sebabnya saya membuktikan kepada diri saya sendiri bahwa saya harus tetap semangat, survive apapun kondisinya. Maka saya adalah motivator sejati. Wah, oke ya. Dan ada tambahan gelar, yaitu sekjen untuk para pioner ya. Ya saya terimalah karena sudah mendarat di bursa. Kalau seandainya tidak mendarat di bursa, saya sedikit malu-malu. Tetapi karena mendarat di bursa, terima kasih teman-teman. Aplikasi kita tetap berlanjut ya. Informasi terbaru terakhir Kortim adalah bagaimana memberikan keyakinan kepada para pioner sejati, bagaimana apa yang Anda lakukan di Open Network ini ya. Nah, saya akan membaca postingan daripada Bang Dimas Nawawi. Ya. Apa yang diposting terakhir, teman-teman bisa menyimak ya dan menyimpulkan. Kalau saya sih sejalan dengan pikiran saya dengan mereka, karena mereka juga memberikan semangat dan punya harapan ya. Ini 18 jam yang lalu rekan-rekannya. Ini sangat penting ya. Saya tidak bermaksud menimbulkan kebingungan atau perpecahan di kalangan pioner, khususnya komunitas GCV. Saya harus menyampaikan fakta-fakta ini. Saya akan menyampaikan beberapa poin penting, harap dibaca dengan seksama. Saya jujur ya, melihat apa yang diutarakan Bang Dimas itu benar ya, sesuai dengan fakta-fakta, karena saya juga melihat apa yang ada di GitHub kita ya. Akun yang telah mentransfer Pi ke bursa kemungkinan akan dibekukan atau disita karena melanggar ketentuan. Ini karena Dr. Nicholas telah menyatakan bahwa ia akan menjunjung tinggi dedikasi dan kontribusi para pioner sejati. Nah itu. Lalu yang berikutnya, saya percaya bahwa meskipun Pi yang dibeli dari bursa telah ditransfer ke dompet pribadi dan dikunci di rantai Pi, masih dapat disita. Oh, ini karena Pi blockchain dirancang untuk mematuhi peraturan global. Berikutnya, saya mengajukan saran ini karena saya peduli dengan kesejahteraan komunitas GCV yang telah mengabdikan diri mereka pada GCV selama bertahun-tahun. Namun sangat disayangkan bahwa banyak pioner telah melupakan pengumuman yang dibuat oleh Kortim sebelumnya. Kortim telah menyatakan bahwa mereka tidak dapat mencegah pencatatan tersebut, tetapi mereka tidak terlibat di dalamnya. Itu kata Kortim ya teman-teman ya, menurut Bang Dimas. Jadi bisa saja di bursa tetapi tidak terlibat di dalamnya. Ya sejalan dengan pernyataan Mbak Seng Diavan bahwa kami tidak menyarankan untuk melakukan transaksi di bursa. Selain itu, tampaknya banyak pioner telah salah menilai fakta bahwa ketentuan eksplisit dalam ketentuan migrasi atau daftar periksa mainnet nomor 6 lebih diutamakan daripada kepatuhan Kortim karena telah melalui proses tanda tangan digital. Kecuali Kortim mengubah ketentuan migrasi mainnet saat ini,
kemungkinan mereka menyetujui pencatatan bursa adalah 0%. Istilah daftar periksa mainnet nomor 6 poin A. Pengguna atau token menerima memperoleh token untuk tujuan eksklusif menggunakan token untuk akun penerima sendiri, bukan sebagai nomain atau agent yang bukan dengan maksud untuk dijual kembali. Spekulasi atau investasi dan penerima tidak memiliki niat saat ini untuk menjual, memberikan partisipasi apapun, atau mendistribusikannya dengan cara lain dan tidak bertindak sebagai penjamin emisi, dealer, atau orang lain yang berpartisipasi dalam distribusi token. Penerima tidak memiliki harapan keuntungan dari perolehan token. Penerima memahami bahwa likuiditas apapun untuk token atau kemampuan untuk menjual kembali token mungkin terbatas dan bahwa ia tidak boleh memperoleh token dengan harapan untuk dijual kembali dengan keuntungan. Penerima memahami bahwa token dirancang semata-mata untuk penggunaan yang dimaksud di jaringan Pi. Token tidak mewakili hak atas aliran pendapatan, distribusi, pembagian keuntungan, atau bentuk imbalan atau bunga uang lainnya. Baca juga artikel menarik ini. Siapa nih? Siapa yang posting? Dari Ismani Isself. Mengapa ketentuan migrasi mainnet lebih diutamakan daripada pernyataan resmi tim inti tentang pencatatan di bursa? Daftar Pi Exchange. Mengapa ketentuan migrasi mainnet merupakan otoritas tertinggi? Pengumuman tim inti versi ketentuan migrasi mana yang benar-benar mengatur transaksi Pi? Analisis ini sangat logis tetapi mungkin berbeda dari situasi sebenarnya. Setelah peluncuran jaringan terbuka, beberapa bursa telah mencantumkan Pi yang menimbulkan perdebatan tentang apakah tim inti akan secara resmi mengakui pencatatan ini. Namun, terlepas dari apa yang diumumkan tim inti, ketentuan migrasi mainnet saat ini tetap berlaku kecuali jika diubah secara resmi. Artinya transaksi pertukaran apapun masih dapat dianggap pelanggaran ketentuan. Laporan ini menganalisis mengapa ketentuan migrasi mainnet lebih diutamakan daripada pernyataan resmi apapun oleh tim inti mengenai pencatatan bursa dan mengapa Pioneer harus bertindak hati-hati. Mengapa ketentuan migrasi menjadi prioritas? Satu, ketentuan migrasi mainnet adalah dokumen yang mengikat secara hukum yang ditandatangani oleh para pelopor. Ketentuan migrasi mainnet adalah perjanjian hukum resmi yang disetujui semua Pioneer sebelum migrasi ke mainnet. Dokumen ini mendefinisikan bagaimana Pi harus digunakan dan diperdagangkan, menjadikan lebih berwibawa daripada pernyataan tim inti informal apapun. Melanggar ketentuan ini dapat mengakibatkan penangguhan akun, penyitaan aset, atau hukum lainnya, sekalipun tim inti membuat pengumuman kecuali ketentuan diubah. Ketentuan tersebut tetap mengikat secara hukum dan tidak berubah. Pengumuman tim inti adalah pedoman kebijakan, bukan lebih tinggi dari persyaratan. Tim inti sebelumnya telah menyatakan kami tidak dapat mencegah pencatatan, tapi kami tidak terlibat di dalamnya. Akan tetapi ini lebih merupakan sikap kebijakan daripada aturan yang mengikat secara hukum. Nah, ini tadi yang ditanggapi oleh Bang Dimas ya. Nah, bursa tetap dilakukan tetapi core team tidak terlibat di dalamnya. Artinya apa teman-teman? Ya, kita tunggu saja ya. Inilah yang Pioneer harus pahami. Ya, ini ya teman-teman ya. Semoga ini teman-teman paham dan bisa mendengarkan. Ya. Tetap optimis dan tetap semangat para Pioneer. Itu ya, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat rekan-rekan Pioneer semuanya.